Hai semua, kembali lagi bersama channel kesayangan Anda. Semoga kalian terhibur sebelum lanjut ke alur cerita film. Please subscribe, like, komen. Sebelum itu intro dulu guys. Kaisa turu kakean pikiran, bosen urip, sepaneng gak dijatah bojo. Mangan baygon, rasa rumput laut, bergizi tinggi kaya akan vitamin C, O, K, sing iso membuat ngising mulus ora mandek-mandek koyok kucing iki. Enak lek ngising. Baygon, weteng wareg, turu anteng gak tangi-tangi. Tersedia rasa stroberi karo anggur lur. Hai semua, kali ini saya akan menceritakan film yang diambil dari kisah nyata tentang seorang siswa bernama Gita Sesawanda Cantika yang berjuang melawan kanker. Film ditunjukkan berlatar di sebuah sekolah. Ini adalah Gita Sesawanda Cantika, sering dipanggil Keke, tokoh utama dalam film ini. Scene dibuka ketika Keke dan teman-temannya yang duduk di kantin sambil bercanda gurau. Hingga bel berbunyi dan ketika Keke menuju kelasnya, Keke merasa pusing dan hidungnya tiba-tiba mengeluarkan darah. Keke pun membasuh di toilet sekolah. Ketika Keke berjalan menuju kelasnya, Keke tertabrak oleh siswa yang bernama Andi. Kemudian Keke pun memasuki kelas. Hari berpindah keesokan harinya ketika Keke duduk di taman sekolah, dia dihampiri siswa yang bernama Andi. Andi ternyata menyatakan isi hatinya kepada Keke. Namun Keke memberikan jawaban nanti jika kelopak bunga mawarnya sudah lepas semua, maka Keke akan memberitahu jawabannya. Scene berpindah malam harinya ketika Keke sedang menulis dan sambil memandang kelopak bunga mawarnya, yang kelopaknya telah gugur. Dan ketika Keke mengambil kelopak bunga mawarnya, tanpa sadar, hidung Keke meneteskan darah, lalu Keke membersihkan dengan tisu. Keesokan harinya ketika Keke duduk di halaman sekolah, Keke dihampiri oleh Andi serta Keke memberikan jawaban bahwa dirinya juga menyukai Andi dan mau menjadi pacarnya. Tak lama kemudian hidung Keke kembali meneteskan darah, dan saudara Keke yang melihat itu langsung membawa Keke ke klinik, dan terlihat juga ayah Keke juga ada di sana. Ketika ayah Keke keluar dari klinik, Keke bertanya perihal penyakitnya, namun ayah Keke berbohong pada Keke. Sang ayah menjawab, "Cuma sakit mata biasa kok." Belum sempat keluar dari mobil, ayah Keke teringat perkataan dokter bahwa Keke mengidap penyakit kanker jaringan lunak stadium 3. Menderita kanker jaringan lunak. Gita sudah memasuki stadium 3. Yang mengharuskan Keke harus beristirahat sebelum operasi. Ayah Keke melakukan berbagai macam cara untuk kesembuhan Keke, hingga mendatangi tabib dan tempat lainnya. Silakan Pak. Ini ramuan kasih pada yang sakit. Ketika Keke duduk di halaman rumah, terlihat Keke sedang menangis, sembari ayahnya datang membawakan obat untuk Keke. Keke menangis selalu berkata, "Sakit mata biasa, kenapa harus dibawa kemana-mana sih Pak?" Suatu malam, teman-teman Keke datang. Namun, Keke tidak mau membukakan pintu kamarnya. Hingga Andi yang datang dan Keke pun membukakan pintu. Dan Andi pun masuk. Andi membawakan makanan dan bernyanyi di samping Keke untuk menghiburnya. Hingga tiba pada saat di mana mata dan pipi Keke mulai membengkak, dan Keke dibawa ke seorang tabib bersama ayahnya, yang terlihat teman-temannya juga ikut mengantarkannya. Saat telah tiba di kediaman sang tabib, tabib tersebut melihat Keke, dan tabib tersebut berkata, tidak sanggup menangani jika itu kanker. Sontak Keke menjadi sedih dan terpukul melihat keadaan Keke. Teman-teman Keke pun ikut merasakan sedih dan menangis. Waktu berpindah malam harinya ketika Keke dijenguk oleh ibunya. Di sini diperlihatkan ibu dan ayah Keke ini sudah tidak bersama lagi. Esok paginya ayah dan ibu Keke membawa Keke ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, sang dokter menyarankan untuk kemoterapi. Scene berpindah ketika Keke menjalani perawatan dan menjalani kemoterapi, ditemani orang-orang terdekatnya, hingga tiba waktu saat Keke bisa mengalahkan penyakit kanker tersebut. Semua keluarga dan teman-temannya pun merasa senang. Keke kini menjalani hari-hari normal seperti biasanya dan aktif mengikuti latihan tari di sebuah sanggar tari. Hingga 6 bulan kemudian,
Keke mengeluh kepada ayahnya sakit di bagian matanya. Lalu mereka pergi ke dokter untuk memeriksanya. Dan ternyata kanker tersebut menimbulkan gejala kembali. Kemudian Keke dibawa ibu serta ayahnya ke rumah sakit kembali. Dan dokter berkata, Keke harus menjalani operasi kecil. Lihatkan ketika pagi harinya. Keke dan teman-temannya sedang kerja kelompok. Tiba-tiba rambut Keke terlihat rontok seiring berjalannya waktu. Hingga rambut Keke mulai habis. Salah satu teman Keke mengambil gunting dan menggunting rambutnya, yang diikuti semua teman-temannya sambil meneteskan air mata, hingga mereka semua berpelukan. Malam harinya terlihat penyakit Keke mulai parah. Rambut Keke yang sudah mulai habis serta Keke mengalami sakit pada kedua kakinya. Ketika Keke bersama ayahnya di rumah sakit, di ruang antrian pembayaran, Keke melihat ibu yang tidak bisa membayar tagihan untuk operasi anaknya yang juga memiliki penyakit kanker. Kemudian Keke meminta ayahnya untuk memberikan sejumlah uang untuk ibu tersebut. Di tempat lain ketika teman-teman Keke bersiap-siap mengganti pakaian untuk acara seni tari mereka, salah satu teman Keke menangis melihat baju Keke, karena tidak bisa ikut menari bersama mereka. Namun Keke hadir di acara pementasan tersebut dan diperlihatkan teman-teman Keke yang menangis saat menari. Esok paginya Keke ngotot untuk ikut ujian di sekolahnya. Namun kedua kaki Keke mulai lumpuh dan digendong oleh supir ayahnya menuju ke sekolah. Pada jam ujian Keke mengalami sakit kepala, serta hidung Keke yang meneteskan darah. Teman-teman Keke pun menangis melihat keadaan Keke. Hingga bel berbunyi menandakan ujian telah usai. Saat di depan kelas, Keke pingsan dan Keke pun dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, diperlihatkan Keke mulai sadar. Keke menulis sesuatu yang bertuliskan, Keke mau pergi. Dan Keke berpesan kepada keluarganya supaya akur. Hingga Keke menghembuskan nafas terakhirnya. Tangis pun tak terelakkan menyelimuti keluarga dan teman-teman.